Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam budaya. Ketemu lagi dengan Teddy Hesti di sini. Kita bicara mengenai pembelajaran seni, ya, khususnya di dalam seni budaya ini kita coba mengawali dengan seni musik, ya. Minggu-minggu lalu saya sudah memberi pengarahan mengenai apa saja yang dipelajari di dalam pembelajaran seni musik. Pada tugas terakhir kemarin saya sudah memberikan tugas kepada teman-teman untuk menuliskan istilah-istilah yang ada dalam pembelajaran seni musik. Misalnya irama itu apa, bunyi itu apa, kemudian suara. Tentunya teman-teman sudah mengumpulkan tugas, menyampaikan tugas, ya, definisi dari istilah-istilah dari seni musik tersebut. Nah, kali ini saya akan mengulas kembali, mereview bahwa suara atau bunyi itu sangat penting di dalam pembelajaran seni musik, ya, atau seni suara. Saya pengen teman-teman bedakan, ya, bunyi seperti ini. La itu bunyi, ya, atau suara, ya, suara dari mulut saya. La. Sekarang bandingkan dengan suara yang kedua. La. Sama-sama suara, sama-sama terdengar. Tapi yang pertama itu kalau saya analogikan sebuah garisnya itu lurus, la, begitu, ya. Kemudian yang kedua, la, kesannya garisnya itu tidak tetap. Nah, artinya kadang naik kadang turun. Nah, untuk ilustrasi yang pertama, bunyi tadi, suara tadi, karena frekuensinya tetap, ya, mempunyai ketetapan frekuensi, maka disebut dengan nada. Paham, ya? Nah, sekarang bisa bedakan antara bunyi atau suara dibandingkan dengan nada. Teman-teman udah pasti bisa bedakan dengan ilustrasi tadi. Saya coba bunyikan lagi atau suarakan lagi tadi. La yang pertama, yang kedua la, yang ketiga la. Sama-sama mempunyai ketetapan, tapi yang kedua lebih tinggi dan yang ketiga lebih tinggi lagi. Itu menunjukkan frekuensinya yang berbeda. Sama-sama mempunyai ketetapan tapi frekuensinya berbeda. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan garis, ya, teman-teman boleh lihat, la, nadanya seperti itu. La. Maka ini kalau dilihat seperti garis ini kayak tangga. Maka la yang pertama dengan la yang kedua dan la yang ketiga ini menunjukkan ada tangga nada. Coba kalau kita ganti bukan la, misalnya do, re, mi, itu menjadi tangga nada. Paham teman-teman, ya? Nah, di slide ini saya tunjukkan di sini ada nada terbagi, ada tangga nada dan ada nilai nada. Yang disebut dengan nilai nada apa, ya? Kalau saya gambarkan garis kembali, ya. La, kemudian la. Ini la-nya sama. Atau mungkin kalau saya gambarnya di sebelah sini supaya teman-teman bisa lebih jelas, ya, lihat sebelah sini. La. Yang berbeda adalah yang pertama lebih singkat, pendek, yang kedua lebih panjang dibanding yang pertama, dan yang ketiga jauh lebih panjang kembali. Nah,
panjang nada atau lamanya nada itu berbunyi, kalau bahasa di pengajian mungkin harokat ya. Nah, ini dinamakan nilai nada, nilai nadanya ya. Baik, saya akan menyampaikan informasi tentang istilah yang berikutnya, yaitu birama atau irama. Irama itu ada pengulangan nada 1, 2, 3, 4, kemudian diulang lagi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada nada la 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 la, ini ada pengulangan kembali. Nah, garis ini, garis irama itu ya disebut dengan birama ya, birama ya. Teman-teman, di seni musik kita mengenal pengulangan ini, irama ini ada yang 2 ketukan, 1, 2 pindah, 1, 2 la 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 la, begitu ya, 2 kali. Ada yang 3 kali ya, la 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 la. Jadi ada yang 3 kali, bahkan ada yang 4 kali, la 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 la. Jadi birama itu ada birama yang 2 ketukan, 2 kali untuk 1 ayunan, 1 pengulangan, berarti 2 dari 4. Ada yang 3/4, ada yang 4/4. Kita mengenal akrab dengan irama atau birama 2/4, 3/4, 4/4 ya, walaupun ada juga yang 6/4, 8/4 dan sebagainya. Tapi yang lazim, yang banyak kita temui, pahamnya jelas ya. Jadi teman-teman sudah paham tentang birama, tentang nada tadi saya sudah ilustrasikan, dan tangga nada ya. Baik, mudah-mudahan semakin paham. Saya lanjutkan ke lambang nada ya. Baik, di sini kalau lihat slide-nya ada tulisan lambang nada. Tadi saya mengilustrasikan dengan bunyi la, kemudian dirubah menjadi do. Kadang-kadang ada yang menyebutnya itu, menggambarkannya itu do seperti itu. Ada yang menulisnya do seperti itu. Ada yang menulis re seperti itu. Ada yang menulis re seperti ini ya. Pernah lihat ya? Jadi yang benar yang mana? Do seperti ini atau do seperti itu? Baik, saya ganti slide-nya dulu. Teman-teman, intinya bahwa bunyi-bunyian yang berupa nada itu harus bisa dituliskan, harus bisa dilambangkan, harus bisa disimbolkan. Namanya not. Baik, jadi notasi adalah penulisan atau penyimbolan ya, menuliskan nada. Kemudian ada yang menuliskannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi tentu membacanya tidak 1, 2, 3, 4. Tentu membacanya do, re, mi, fa, sol, dan seterusnya. Maka penulisan seperti ini boleh. Kalau menulisnya pakai suku kata bahasa Indonesia ya, do, re, mi, fa, seperti ini juga boleh. Namun ada yang mengenal membunyikannya atau menuliskannya dengan huruf tunggal ya. Misalnya ini C misalnya, atau A, atau D ya, E, urutannya seperti itu ya, C, D, E, F, G, begitu ya. Habis G, oke, ada yang tahu ya. Baik, nggak ada yang H, adanya kembali ke A, kembali ke B. Karena di sini nanti do tinggi setelah 7 angkanya kembali ke angka 1, maka setelah C kemudian sampai sini B, di sini kembali ke C lagi, begitu ya. Teman-teman, ada juga yang menuliskan atau menyimbolkannya tidak dengan angka atau tidak dengan suku kata ataupun huruf,
namun dengan gambar ya. Untuk memudahkan mungkin ya, ada gambarnya, gambar telur, ada telurnya, ada yang pakai diisi penuh, ada yang telurnya itu dengan garis ya. Nah, ada yang setelah garis ada benderanya, nah, begitu ya. Ini lambang-lambang dari not. Teman-teman, untuk memilah-milah atau memahaminya, ini kita sebut saja not angka. Not angka yang ini adalah not solmisasi. Yang ini namanya adalah not mutlak. Sedangkan yang ini adalah not, bukan not gambar ya, tapi not balok. Walaupun bentuknya bunder kayak telur, tidak seperti balok. Baik. Saya akan pindah ke slide berikutnya. Coba kita lihat slide berikutnya. Ini dia ya. Ini yang saya maksud dengan not angka. Ini not solmisasi, yang ini not balok, yang ini not mutlak ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Not balok itu akan lebih mudah kita baca karena dari do ke re, dari re ke mi kelihatan makin tinggi karena dibantu dengan garis-garis ini ya. Garis ini namanya garis paranada, yang ini namanya kunci nada ya. Yang ini adalah nada-nadanya. Paham ya? Baik, kita lihat ke slide berikutnya. Ini, kalau tadi berbentuknya tangga, sekarang saya ilustrasikan ke papan nada yang ada di piano atau keyboard atau pianika ya. Ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, kembali ke do. Kalau tadi saya ilustrasikan ke huruf atau huruf tunggal ya, mutlak, yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, kalau tadi tangga nada, sekarang saya ilustrasikan ke papan nada. Semakin ke kanan, semakin tinggi nadanya, frekuensinya semakin tinggi. Paham ya? Baik, kita lihat slide berikutnya. Ini sama dengan yang tadi. Ya, ini dia. Teman-teman, di papan nada di piano itu ada tuts warna putih, ada tuts yang warna hitam. Ya, do yang putih sebelah sini, kemudian re yang putih sebelah sini, tengah-tengahnya ada hitam antara do dan re. Tuts ini disebut nadanya di ya. Yang tuts warna hitam kedua ini namanya ri. Paham ya? Kemudian ini fi, ini c, ini li. Jadi do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, c, la, li, si, kembali ke do. Oke, ada yang bertanya? Bertanyalah. Yang tidak bertanya saya nggak paham. Yang bertanya pasti nanti segera menuliskan pertanyaan itu di Camelo atau di WA saya. Baik, teman-teman, ini sudah menjadi rumusan ya, bahwa tuts warna hitam ini dua berjajar seperti ini, kemudian di sini kosong, kemudian ada tuts warna hitam 3 buah, kemudian kosong 2 0 3 0 2. Ini sudah selalu begitu. Jadi kalau teman-teman menemukan pianika di Meranggen, terus dibandingkan dengan pianika yang ada di Jakarta, itu sama bentuknya seperti ini ya. Dibandingkan dengan piano juga sama, piano di Lok Sumawe Aceh sana atau piano di Papua Nugini juga sama seperti ini bentuknya. Teman-teman, saya ingin menerangkan mengenai slide yang sebelumnya tadi, yaitu ada istilah nilai nada ya. Saya akan terangkan di sini tentang nilai nada. Pertama,
Tentang garis paranada tadi saya sudah sampaikan ya, garis-garis yang saya gambarkan ini dia namanya garis paranada. Kemudian yang seperti ini, seperti huruf G ya, ini adalah kunci nada. Tentunya kunci nada untuk kunci G seperti ini, kunci F seperti ini, dan kunci C seperti ini ya. Kunci G, do-nya ada di sini, paranada kedua, garis paranada kedua. Hitungnya dari bawah ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau garisnya 5 adalah garis paranada. Kalau garisnya 6 berarti garis para hadirin. Garis untuk menggambarkan senar gitar ya. Nanti kita belajar tentang senar gitar pada kelas 11 ya. Kalau nggak kelas 11 mungkin kelas 12. Kalaupun kelas 12 nggak dapat juga mungkin mudah-mudahan kelas 13 dapat. Oke. Kelas 13 itu adanya di ruangan khusus. Baik teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia bentuk telur-telur atau bentuk not yang saya ilustrasikan tadi ya. Kalau bentuk telurnya utuh bolong, nah ini nilainya utuh. Nah, namanya not utuh. Nilainya 4. 4 apa maksudnya? Tangan saya mana ya tadi? Oh, itu dia. Nilainya 4. 4 adalah 4 ketukan. Tuh, 2, 3, 4. Jadi selama 4 ketukan bunyinya ini terus. Kalau ini do berarti do gitu. Do-nya 4 ketukan. Bukan do 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 tapi do panjang selama 4 ketukan. Kemudian kalau bentuknya seperti telur dan ada tiangnya seperti ini, ada garisnya, maka ini adalah nilai, namanya not setengah ya. Kalau ini not penuh, ini not setengah. Not setengah ini nilainya adalah 2 ketukan ya. Do, kemudian berhenti ya. Yang ini adalah not seperempat ya, namanya nilainya adalah 1 ketuk. Yang ada benderanya 1 disebut dengan not 1/8, dia nilainya setengah ketuk ya, setengah ketuk. Yang ini benderanya 2, namanya not berapa tadi? Iya, 16 ya, nilainya adalah 1/8. Begitu. Lebih jelasnya ini dia not utuh, not setengah, not 1/4, not 1/8, dan not 1/16. Teman-teman, ini sebenarnya slide untuk mengabarkan tentang tanda diam ya. Ini dia bentuk tandanya. Ada kotak yang menggantung, itu diam selama 4 ketuk. Yang ini diam selama 2 ketuk ya. Yang ini diam 1 ketuk. Yang ini diam setengah ketuk ya. Yang ini adalah 1/8, ada benderanya 1 ya. 1/16 namanya, ada 2 bendera. Ini ada slide yang lain teman-teman. Kalau gambar ini kurang jelas, kita lihat slide yang lain ya. Ini dia. Oops, maaf. Nih ya. Yang tadi sebenarnya untuk menerangkan tanda berhenti ya, slide tanda berhenti atau tanda istirahat ya. Ada kotak yang menggantung untuk 4 ketuk, kotak yang di atas garis itu untuk 2 ketuk. Bentuknya seperti ini berarti berhenti 1 ketuk. Kalau ada seperti ini berarti berhentilah setengah ketuk, berhenti 1/4. Dan gambarnya menghalangi saya. Nah, itu dia. 1/4 ketuk, ini untuk 1/8 ketuk. Begitu teman-teman. Baik, itu tadi pelajaran hari ini sudah. Slide berikutnya kalau mau dibuka, ini adalah slide untuk berlatih, latihan ya, atau contoh-contoh. Kalau misalnya 4/4 seperti apa, 3/4 lagunya seperti apa, bunyi gambarnya dan seperti ini ya. Demikian teman-teman. Setelah ini teman-teman boleh kembali ke learning pad, dibuka apa urutannya. Kalau nggak salah saya akan berikan tugas, jadi teman-teman nanti buka di assessment ya, di situ buka tugasnya apa untuk dilakukan di minggu ini.
seperti biasa, teman-teman boleh melakukan tugas itu, mengerjakan tugas itu tidak pas jam saya. Jadi mungkin kalau nggak sempat boleh nanti sore, atau boleh pagi, boleh malam, boleh besoknya, atau ya kapanpun teman-teman sempat. Tapi usahakan segera mungkin, jangan menunda-nunda pekerjaan ya, nanti semakin numpuk karena tiap minggu pasti ada materi baru, tiap minggu ada materi baru. Demikian teman-teman, terima kasih. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.